Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Prasetya Adi Wicaksana. Di sini saya akan memaparkan mengenai bahaya dan upaya pencegahan penyalahgunaan ganja. Sebelum itu, ganja merupakan narkoba, dan marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Selanjutnya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian narkotika tersebut dibagi menjadi 3 jenis golongan, yaitu golongan pertama yang merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada heroin, kokain, dan ganja. Kemudian golongan kedua yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada morfin dan petidin. Kemudian yang terakhir, golongan yang ketiga merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein. Kemudian ganja merupakan jenis narkotika golongan pertama. Ganja adalah tanaman perdu dengan nama latinnya Cannabis sativa, yang mempunyai bentuk daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Kemudian tanaman ganja ini biasanya dipotong kecil-kecil, dikeringkan, dan dicampur dengan tembakau dan digulung menjadi rokok. Nama lain ganja yaitu ada marijuana, grass, pot, weed, tea, Mary Jane, dan cimeng. Ganja mengandung bahan kimia yang disebut dengan tetrahydrocannabinol atau THC. Bahan ini bersifat racun dan dapat mempengaruhi suasana hati, penglihatan, dan pendengaran. Kadar THC tertinggi terdapat pada bunga ganja yang mulai mekar. Kemudian cara penggunaan ganja ini dapat dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Kemudian di Amerika Serikat, tren penyalahgunaan ganja pada remaja sejak 2002 hingga 2013 berada pada kelompok remaja sekolah kelas 12 dan 10. Ini sama seperti teman-teman sekalian yang sedang berada di bangku SMA. Kemudian pada tahun 2013, prevalensi pada pelajar kelas 10 mencapai 29,8% dan pada kelas 12 sebesar 36,4%. Sementara pada populasi umum sebesar 12,6%, atau dapat dikatakan angka prevalensi setahun pada pelajar kelas 10 dan 12 sekitar 3 kali lipat dibanding prevalensi ganja pada populasi umum. Di sini saya akan memaparkan efek dan dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan ganja. Yang pertama, efek penyalahgunaan ganja terbagi atas 2, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Yang pertama, efek jangka pendek dapat menyebabkan gangguan memori jangka pendek, sehingga sulit untuk belajar dan menyimpan informasi.
Kemudian yang kedua dapat menyebabkan gangguan motorik, kemudian mengganggu keterampilan mengemudi dan meningkatkan resiko kecelakaan. Kemudian yang ketiga terjadi perubahan penilaian serta meningkatkan resiko perilaku seksual. Kemudian yang terakhir, dalam dosis tinggi ganja ini dapat menyebabkan paranoia dan psikosis. Kemudian yang kedua, efek penggunaan jangka panjang. Yang pertama, dapat menyebabkan kecanduan. Sekitar 9% pengguna secara keseluruhan, 17% mulai menggunakan pada masa remaja, dan 25 hingga 50% merupakan pengguna harian. Yang kedua, dapat menyebabkan hasil pendidikan yang buruk, serta meningkatkan kemungkinan untuk putus sekolah. Yang ketiga, terjadinya gangguan kognitif serta menurunkan IQ dari seseorang. Kemudian yang keempat, menyebabkan kepuasan dan pencapaian hidup dari seseorang berkurang. Kemudian yang kelima, terjadinya gejala bronkitis kronis. Kemudian yang terakhir, terjadi peningkatan resiko gangguan psikosis kronis termasuk skizofrenia pada orang dengan kecenderungan gangguan tersebut. Selanjutnya, dampak ganja. Pemakaian ganja mempengaruhi 4 aspek sosial di dalam kehidupan. Di antaranya yang pertama terhadap pribadi atau individu, dapat merubah kepribadian seseorang secara drastis, seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, bahkan melawan terhadap apapun dan siapapun. Kemudian dapat menimbulkan sikap massa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat di mana dia tidur. Dan untuk teman-teman sebagai pelajar, ini dapat berdampak kepada menurunnya semangat belajar kalian. Kemudian yang kedua, terhadap keluarga, ini mengakibatkan pengguna tidak segan untuk mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang di rumah dan tidak lagi menjaga sopan santun di rumah, bahkan melawan kepada orang tua, serta kurang menghargai harta milik yang ada di rumah dan cenderung akan mencemarkan nama baik keluarganya. Kemudian yang ketiga, terhadap masyarakat, dapat menyebabkan seorang pengguna tersebut berbuat yang tidak senonoh dengan orang lain, dapat mengambil milik orang lain demi memperoleh uang, mengganggu ketertiban umum, kebut-kebutan, sehingga menimbulkan kecelakaan dan bahaya terhadap orang lain, bertindak kriminal, dan pada umumnya korban sudah kehilangan harga diri dan perasaan hingga tega berbuat apa saja demi mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti berkelahi, mencuri, memeras, menodong, ataupun merampok. Bahkan dia juga bisa membunuh. Kemudian yang terakhir, terhadap bangsa dan negara. Nah, ini dapat merusak generasi muda sebagai pewaris bangsa yang seyogyanya siap menerima tongkat estafet generasi dan meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Kemudian dapat menghilangkan rasa patriotisme dan rasa cinta tanah air yang pada gilirannya mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas nasional. Kemudian penyalahgunaan ganja ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor atau motivasi. Yang pertama ada faktor individu tersebut atau faktor internal. Nah, di sini jika individu tersebut merupakan remaja seperti teman-teman sekalian, di sini sangat rentan menyalahgunakan ganja karena remaja cenderung mudah terjerumus karena hanya ingin tahu atau sekedar ingin coba-coba untuk pertama kali. Kemudian jika remaja tersebut telah merasakan efek yang menguntungkan untuk dirinya, maka hal ini akan berlanjut untuk penggunaan jangka panjang hingga mereka dewasa nanti. Nah, di sini kurangnya pengendalian diri dan pemahaman terkait ganja juga dapat menyebabkan orang terjerumus ke dalam perilaku penyalahgunaan ganja. Orang tersebut menganggap bahwa ganja merupakan sesuatu yang aman dan dia akan cenderung untuk mencoba hal tersebut.
apalagi jika didukung dengan penawaran yang gratis dari pergaulan mereka. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan yang dimaksud adalah faktor pergaulan yang merupakan aspek umum yang diketahui mampu menjerumuskan orang untuk menyalahgunakan ganja. Di sini pemakaian ganja dapat terjadi pada semua usia, tidak terkecuali remaja itu sendiri. Remaja memakai ganja disebabkan oleh berbagai faktor pergaulan. Biasanya anak remaja akan ikut-ikutan menjadi pemakai karena teman-temannya. Hal ini dapat disebabkan karena anak remaja menjadikan ganja sebagai simbol persahabatan, keterikatan, dan solidaritas. Sehingga remaja tersebut perlu memakai untuk membuktikan rasa setia kawannya. Yang terakhir yang ingin saya bicarakan adalah cara pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya untuk ganja itu sendiri. Di sini terdapat beberapa cara pencegahan penyalahgunaan narkoba terkhusus ganja melalui beberapa kegiatan ataupun dukungan yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, keluarga. Di sini keluarga adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Menjalin hubungan baik antara anggota keluarga dan selalu berada di bawah pengawasan orang tua serta mendapat dukungan dari sesama anggota keluarga dapat mencegah keinginan untuk menggunakan ganja. Keluarga juga mampu menjadi tempat yang nyaman, di mana saat suatu masalah datang, salah satu cara untuk mengatasinya adalah berbicara jujur pada anggota keluarga untuk mendapatkan solusi dan ketenangan dalam menghadapi masalah yang ada. Karena penyalahgunaan narkoba sendiri dapat muncul sebagai akibat dari pelarian dari suatu masalah tersebut. Kemudian yang kedua, rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini sangat penting, terutama bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Jika di sini teman-teman mempunyai rasa percaya diri yang rendah, obat-obatan terlarang bisa saja menjadi pelarian teman-teman di sini karena dinilai sebagai hal yang keren. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Pembelajaran yang pernah kita dapatkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, tidak henti-hentinya tenaga pendidikan menitipkan pesan-pesan kecil dalam pembelajarannya untuk kita menjauhi apa yang dinamakan dari narkoba dan katakan tidak untuk narkoba. Penjelasan tentang dampak penggunaan juga pemahaman zat apa saja yang termasuk obat-obatan terlarang membuat kita paham terkait sisi buruk dari narkoba itu sendiri ketika disalahgunakan. Dalam dunia pendidikan, kita akan berproses seiring dengan waktu untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving sehingga kita dapat membuat seseorang mudah lepas dari masalahnya dan tidak mudah stres. Hal ini akan mengecilkan kemungkinan untuk seseorang tersebut untuk menyelesaikan masalahnya melalui obat-obatan terlarang. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan tempat tinggal merupakan lingkungan di mana seseorang mampu bersosialisasi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Lingkungan yang baik akan berdampak baik juga terhadap perilaku masing-masing pribadi yang ada di sana. Sebaiknya lingkungan yang buruk akan cepat menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti salah satu contohnya adalah penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang terakhir, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Iman yang kuat, takwa kepada Tuhan, dan taat beribadah dapat mencegah berbagai perilaku kenakalan remaja, termasuk masalah penyalahgunaan narkoba. Sekian dari saya. Jika terdapat berbagai salah kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.